Namo Buddhaya. Nama saya Ivan Swandi dari kelas 1 BUML. Di video ini saya akan menjelaskan tentang karma, kelahiran kembali, dan hubungan kedua itu. Yang pertama, karma. Karma adalah aksi, vipaka adalah reaksi. Bagaikan setiap benda pasti memiliki bayangan. Demikian juga dengan setiap perbuatan yang disertai kehendak pasti diikuti oleh akibat yang bersesuaian. Karma seperti benih yang memiliki potensi untuk tumbuh. Vipaka dapat dianggap seperti buah yang muncul pada pohon sebagai akibat. Seperti halnya karma, ada yang baik atau yang buruk. Demikian pula dengan vipaka, ada yang baik dan yang buruk juga. Banyak orang, terutama non-Buddhis, berpikir bahwa karma itu hanya berhubungan dengan perilaku yang buruk. Banyak juga orang yang menyamakan karma itu dengan takdir. Bahkan kelahiran kembali masih tidak diterima oleh kalangan non-Buddhis. Karma itu artinya perbuatan atau niat. Karma tidak hanya dipengaruhi oleh perbuatan fisik saja, tetapi juga melalui ucapan dan pikiran. Pikiran adalah hal yang paling sulit dikontrol, karena jika kita tidak berpikir, maka tidak ada ucapan atau perbuatan fisik. Jadi pikiran itu pelopor segalanya. Selanjutnya saya akan menjelaskan kelahiran kembali. Kelahiran kembali dalam agama Buddha dikenal juga dengan penerusan dari nama. Ketika seseorang akan meninggal dunia, kesadaran ajal mendekati kepadaman dan didorong oleh kekuatan-kekuatan kama. Kemudian kesadaran ajal padam dan langsung menimbulkan kesadaran penerusan untuk timbul pada salah satu dari 31 alam kehidupan sesuai dengan karma yang dia terima. Keinginan tak terpuaskan akan keberadaan dan kenikmatan indrawi adalah sebab tunimba lahir. Dengan memadamkan nafsu keinginan, maka kita dapat menghentikan tunimba lahir. Nafsu keinginan ini merupakan salah satu sebab yang menimbulkan karma dan menimbulkan proses kelahiran kembali. Selanjutnya saya akan menjelaskan hubungan karma dan kelahiran kembali. Karma dan kelahiran kembali mempunyai hubungan yang saling bergantungan. Ada hubungan sebab akibat antara karma dan kelahiran kembali. Karma menyebabkan proses tunimba lahir dari suatu makhluk. Dalam Cukalamaka Sutta dijelaskan bahwa setiap makhluk adalah pemilik perbuatannya sendiri, terwarisi oleh perbuatannya sendiri, lahir dari perbuatannya sendiri, berhubungan dengan perbuatan sendiri, dan terlindung oleh perbuatannya sendiri. Hal tersebut menjelaskan bahwa suatu makhluk terlahir karena perbuatannya sendiri. Karma yang menyebabkan suatu makhluk mengalami tunimba lahir. Tetapi yang perlu digarisbawahi adalah karma bukan satu-satunya sebab yang menimbulkan suatu makhluk mengalami kelahiran kembali. Selain karma, ada faktor-faktor lain yang menyebabkan terlahirnya suatu makhluk. Ada 3 syarat yang diperlukan untuk kelahiran suatu makhluk, yaitu senggama antara orang tua, ibu dalam masa subur, dan hadirnya gandana. Gandana itu adalah janin atau calon individu suatu makhluk. Karma dapat menjelaskan pertanyaan, mengapa suatu makhluk tidak ada yang sama dan berbeda. Ada orang yang tinggi, pendek, kaya, miskin, cacat, normal, dan lain-lain. Dalam Culakama Vibhanga Sutta dijelaskan mengapa orang terlahir berbeda-beda. Salah satunya dijelaskan bahwa seseorang yang membunuh makhluk hidup dan tidak mempunyai belas kasihannya, akibat dari perbuatan tersebut, ia akan dilahirkan kembali di alam yang buruk setelah meninggal. Dalam Mahakama Vibhagana Sutta, Sang Buddha menjelaskan bahwa beberapa petapa dan brahmana mempunyai kekuatan batin dapat melihat makhluk-makhluk di alam lain. Kekuatan untuk melihat makhluk-makhluk alam lain yang muncul dan lenyap sesuai dengan kamanya masing-masing disebut dibacaku nana. Ada juga sesuatu kemampuan untuk mengingat kehidupan yang lampau disebut bubenifasata ini nana. Dengan memiliki 2 kekuatan batin tersebut, kita bisa membuktikan adanya tunimba lahir atau kelahiran kembali. Sekian, terima kasih. Mohon maaf jika ada kesalahan. Namo Buddhaya.